Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Bersama saya, Avela Hela Utami Oktavia, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Nah, pada mata pelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di bab 2 ini akan ada 3 sub pokok. Nah, A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja sih makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, berikut adalah gambar dari keempat alinea tersebut. Alinea pertama, setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Alinea kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Pokok pikiran keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama adalah menjabarkan sila ketiga. Pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. 2. Pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima, adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pokok pikiran ketiga adalah menjabarkan sila keempat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. 4. Pokok pikiran keempat adalah menjabarkan sila kedua, yaitu Indonesia mengaku dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber hukum tertinggi negara. Nah, di sini adalah tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut State Fundamental Norm. Sedangkan naskah proklamasi yang terperinci menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia, seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, kemudian Batang Tubuh atau biasa yang disebut pasal-pasal. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip persatuan dan kesatuan. Apa sajakah prinsip-prinsipnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada prinsip nasionalisme Indonesia, yang kedua prinsip wawasan Nusantara, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip persatuan pembangunan untuk melanjutkan cita-cita reformasi, dan yang kelima adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu objek hak, yaitu individu. Contohnya, keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Yang kedua, yaitu keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Contohnya, keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, ada keadilan komutatif. Nah, keadilan komutatif ini adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contohnya, keadilan komutatif ini adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100.000. Maka Iwan membayar 100.000 juga seperti yang telah disepakati. Kedaulatan rakyat artinya penyelesaian masalah di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dilakukan secara musyawarah mufakat. Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan, bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup berbangsa harus sesuai nilai-nilai Pancasila yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.